Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Nurlaila SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Karangbintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan fasilitator Ibu Cucu Hadiati MPD dan pengajar praktik Bapak Ikadek Arta SPD. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari aksi nyata 2.3 ini yaitu calon guru penggerak mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut, di mana rangkaian supervisi akademik tersebut terdiri dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Nurlaila SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Karangbintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan ini, kami akan melaksanakan percakapan pra-observasi sebelum kegiatan supervisi. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama salah satu rekan guru dari SMA Negeri 1 Karangbintang. Silahkan Ibu. Perkenalkan, nama saya Marida Senjayatik SPD. Saya mengajar matematika di SMA Negeri 1 Karangbintang. Terima kasih. Ya, nah baiklah kita lanjutkan untuk kegiatan pra-observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Marida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Laila Inggi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Habis dari ngajar ya Bu ya? Oh iya, dan juga tugas bendahara sangat jadwalnya banyak. Ya. Baiklah, terima kasih ya Bu Marida sudah meluangkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan praobservasi hari ini. Nah, tujuan dari dilaksanakannya percakapan praobservasi ini adalah agar nanti Ibu Marida memiliki kesiapan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pada saat nanti saya akan mengobservasi, mengamati. Nah, dari situ kita akan bisa mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang Ibu Marida nanti laksanakan. Di kegiatan praobservasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu ya, mohon izin ya. Boleh ya Bu ya? Boleh, sangat boleh. Nah, pertanyaan yang pertama ini ya Bu Marida. Nah, untuk kegiatan pembelajaran Ibu nanti, tujuan pembelajarannya yang ingin Ibu Marida capai apa saja? Untuk tujuan pembelajaran, saya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menentukan jarak antara titik ke titik dalam ruang. Yang selanjutnya tentu pasti kita harus bisa menghitung juga dari titik ke titik dalam ruang. Ya, jadi nanti tujuan pembelajarannya ini tentang bangun ruang ya Bu Marida ya, di pelajaran matematika. Nah, selanjutnya setelah tujuan pembelajaran, area pengembangan yang akan nanti Ibu Marida ingin saya amati nanti ketika prosesnya itu, area pengembangannya itu yang bagian apa nanti nih Bu Marida untuk peserta didik kita? Diharapkan itu peserta didik kita itu mampu menganalisis tentang bangun ruang itu ya kan, terutama pada bagian kubus. Karena begini, pada dasarnya para siswa kita itu masih bingung kalau kita itu melihat gambar saja. Jadi akan kita tekankan, oh bagaimana sih sebenarnya yang mereka lihat itu seperti, jadi keterampilan dalam mengamati gambar, mengamati tangram ataupun alat peraga itu, serta bisa menganalisis atau mengamati video. Iya, berarti lebih kepada keterampilan menganalisisnya nanti yang akan dikembangkan oleh Bu Marida ya. Iya.
luar biasa. Nah, selanjutnya rencananya nanti Bu Marida menggunakan model pembelajaran apa nih Bu Marida? Model pembelajaran yang akan saya gunakan untuk supervisi nanti sepertinya menggunakan problem based learning, karena yang lagi in ya kita Iya betul menggunakan sekali. menggunakan PBL Betul, gitu ya Ibu ya. PBL itu Jadi lagi nanti tren. mohon bimbingannya Ibu. Siap, kita saling berbagi ya Bu Marida. Oke, baiklah, untuk model tadi adalah problem based learning ya, PBL, berarti nanti ada penyajian masalah dalam bangun ruangnya. Nah, selanjutnya strateginya nih Bu Marida, strategi pembelajaran apa? Strategi yang saya gunakan lebih ke kayak pendekatan berdiferensiasi. Ya. Jadi walaupun mereka itu menggunakan alat peraga yang macam-macam atau berbeda-beda, tapi tujuan kita tuh tetap satu, sama, yaitu tentang mencari atau menentukan jarak dari titik ke titik. Baik ada yang menggunakan video, ada yang menggunakan gambar, dan ada juga yang menggunakan alat peraga, Ibu. Jadi itulah. Luar biasa, berarti ini diferensiasi konten ya Bu ya. Ada gambar, video, kemudian tangram tadi ya. Baiklah, luar biasa. Nah, selanjutnya untuk metode pembelajarannya nanti seperti apa? Metodenya yang pertama yaitu pengelompokan, tentu pasti diskusi ya. Setelah itu mereka melakukan presentasi dan tanya jawab. Jadi di situ nanti setelah mereka melakukan diskusi, mereka melakukan tanya jawab antar teman sejawat mungkin, atau bisa nanti pas waktu presentasi. Jadi seperti itu Ibu. Jadi kalau saya tangkap nih ya, presentasi, diskusi, tanya jawab, pembagian kelompok, jadi metodenya ya luar biasa beragam sekali. Nah, setelah tadi ada model, strategi, metode, sekarang media pembelajarannya nih nanti seperti apa? Mau menggunakan apa saja nih? Media yang akan saya gunakan yaitu misalnya PowerPoint, gambar, alat peraga, tentunya juga menggunakan media handphone itu sebagai sarana prasarannya. Karena karena itu sangat untuk saat ini handphone sudah menjadi sumber belajar bagi siswa Ibu. Betul sekali, kekinian ya. Luar biasa Bu Marida. Selanjutnya tadi ada rancangan pembelajarannya, sekarang kita lanjutkan penilaian. Bentuk penilaiannya nanti seperti apa nih Bu Marida? Jadi teknik yang akan saya gunakan menggunakan tes melalui kuisis. Ya, jadi kita ada nanti di dalam kuisis itu akan disajikan pilihan-pilihan ganda untuk melakukan evaluasi di akhir. Wah, luar biasa, Marida selalu kekinian ya, menggunakan kuisis, luar biasa. Selanjutnya untuk sasarannya nih, rencananya sasarannya di kelas berapa, hari apa, dan jam berapa nih rencananya? Rencana saya itu nanti mungkin ya Bu ya di kelas 12 IPA 2 karena hari apa tuh? Di kelas 12 IPA 2 hari Kamis Ibu. Oke, hari Kamis. Jam ke 3-4 lah Ibu. Siap jam 3-4. Oke. Luar biasa nih Bu Marida ya, udah memberikan inspirasi juga. Nah, apa nih yang Ibu dapatkan setelah kita melakukan percakapan hari ini nih? Saya mendapatkan gambaran yang lebih jelas gambaran lebih jelas tentang rancangan pembelajaran yang mau saya buat itu seperti apa alurnya. Jadi sudah ada bayangan seperti itu Ibu setelah kita melakukan wawancara ini sebelumnya kan ini gimana nih, tapi setelah kita sharing ini jadi ada rancangan gambaran yang akan saya lakukan nanti pada saat supervisi. Iya, benar luar biasa nih Bu Marida ya. Nah, semoga nanti tidak ada halangan ya, kita lancar dalam kegiatan observasinya ya Bu Marida. Dan nanti pada saat observasi itu saya akan mencatat beberapa hal yang penting, yang menarik, nanti kita review bersama pada kegiatan nanti pasca observasinya ya. Nanti setelah observasi kita ada lagi nih obrolan ya. Semoga nanti Ibu Marida sehat juga, kita semua punya waktu lagi. Oke, terima kasih banyak dulu ya sudah berkenan meluangkan waktunya untuk sama-sama Ibu hari ini. Terima kasih semuanya guru penggerak di seluruh Indonesia sudah
meluangkan waktunya untuk menyaksikan video ini, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Dan nanti akan kita lanjutkan pada kegiatan observasi dan juga pasca observasi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Silakan pimpin doanya, Saiful. Pimpin. Mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, berdoa dimulai. Melakukan presensi, Ibu mau minta tolong kepada Laila, silakan maju ke depan sebagai dirijen ya. Nanti kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi kita tidak melupakan yang namanya jiwa nasionalisme. Oke? Oke. Oke, silakan kalian berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Tujuh. Indonesia. Presensi dulu ya. Siapa yang masuk hari ini dan siapa yang masuk. Are you ready? Baik. Fauzan, Isa, Diri. Sebelum kalian memulai pelajaran ini, kalian harus mempersiapkan apa-apa yang harus disiapkan untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Coba, are you ready? Kalian sudah siap belum apa-apa yang harus dibawa kemarin? Sudah. Apa yang harus kalian bawa? Garis. Next. Oke. Kenapa ibu suruh kalian membawa itu? Kalian ada yang tahu untuk menggambar apa atau bagaimana untuk materi hari ini? Gambar kubus. Menggambar kubur. Sebelumnya di pertemuan sebelumnya itu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Kemarin? Ya, menentukan jarak titik. Ya, jarak titik. Jadi hari ini akan membahas tentang pengertian titik. Pengertian titik kemarin apa? Pengertian titik. Dela. Masih ingat? Oke. Adalah suatu gagasan tersebut yang membuat lokasi tempat tidak ruang serta tidak memiliki panjang lebar atau kedalaman. Iya, titik tidak memiliki panjang lebar atau kedalaman. Jadi, ya, oke, tadi. Siapa yang mau jadi instruktur di tempat? Belajar tentang jarak dari titik ke titik dalam ruang. Tujuannya apa? Yang pertama tujuannya adalah untuk menentukan jarak dari titik ke titik dalam ruang. Yang kedua yaitu menghitung jarak dari titik ke titik dalam ruang. Understand? Any question? No, it's okay. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, di mana nanti satu kelompok itu ada yang menggunakan gambar, amati gambar, habis itu ada yang mengamati video, dan ada yang mengamati tangan. Oke? Ini satu kelasnya ada berapa? Oke, kelompok ini dia menggunakan tangkrak. Silakan diamati tangkrak tersebut, dan ini LKPD-nya. Kelompok yang situ tadi gambar ya, diamati gambarnya. Silakan kalian perhatikan LKPD-nya disuruh apa. Oke, ada lagi satu yang memperhatikan video. Jadi yang video menggunakan ya. Nah, ini kalian perhatikan videonya ya. Nanti diperhatikan ini videonya. Nah, silakan. Ini kelompok gambar. Ya. Begitu. Ada yang masih belum? Ya, itu adalah kelompok mengamati gambar. Silakan. Ini LKPD-nya.
Ini adalah gambarnya. Kalian perhatikan gambarnya. Silakan. Kalian bikin garisnya. Oke. Gimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Cukup jelas? Jelas. Ya bagus. Jadi sekarang coba kalian diskusikan LKPD yang ada di situ yang ibu kasihkan tadi. Sambil mencari referensi dari buku internet atau dari mana saja, yang penting kalian bisa mengerti tentang apa sih yang muncul di LKPD itu. Tapi kalian kan tadi sudah ibu bagi menjadi 3 kelompok gambar, tanda sama video, ya kan? Nah, jadi silakan diamati sesuai dengan apa yang sudah kalian dapatkan. Paham? Nah, lihat selanjutnya yaitu untuk jarak titik A dengan yang C, coba tunjukkan sama ibu. Yang ini titik A, Oke. B, C, ini titik B, titik E, titik F, titik G, dan ini titik H. Iya. Jarak antara titik A dengan C adalah dari sini ke sini Oke, bagus. Berarti dia kalau misalnya dilepas dia akan membentuk bangun apa? segitiga. Oke, good. Berarti misalnya ini jarak AB. Jarak AB berapa jarak AB? 8 cm. 8 cm. Terus sisi miringnya yang mana? Sisi miringnya yang ini, Ya. yang ini depan. Oke. Oke, good. Ya, good. Jadi nanti kalian aplikasikan di dalam LKPD, selanjutnya nanti kita presentasi ya. Oke? Ya. Bisa dimengerti? Bisa. Kita diskusi ya. Oh iya. Oke. Selanjutnya ini gimana? Untuk kelompoknya Saiful gimana? Bisa? Jarak titik apa yang ditanyakan tadi? Yang tadi yang dicari adalah titik A kepada C. Oke, di mana? Oke. Sini Bu. Ya. Terus. Ya, oke, garis putus-putus ya. Jadi itu kalau misalnya kalian aplikasikan atau kalian lepas, dia akan membentuk bangun apa? Bangun segitiga. Bangun segitiga. Nanti berarti panjang AB-nya berapa? AB itu 8. Oke, panjang AB-nya 8. Panjang BC-nya 8. 8. Seperti pertemuan selanjutnya sebelumnya, kalau misalnya kita mencari sisi miring dalam segitiga, kita itu bisa menggunakan rumus apa yang kalian tahu? Rumus Pitagoras. Oke, rumus Pitagoras dengan sisi miringnya siapa? Sisi miringnya AC. Oke, good. Berarti bisa ya Bisa. diaplikasikan. Itu nanti jarak AB-nya dikasih berapa senti tadi, BC-nya berapa, nanti Ya. baru ya nanti kita presentasikan ke depan ya. Ya Bu. Udah, ya. Selanjutnya kelompok video bagaimana? Kalian sudah mengamati video yang ada tadi? Sudah. Jadi jaraknya yang ditanyakan apa tadi dari LKPD kalian? Jarak titik A garis FH. Oke, berarti gimana? Titik A ke titik A garis FH. Oh iya. Jadi tunjukkan titik A-nya yang mana? Titik A ke garis FH. Ya. Terus membentuk apa dia? Membentuk segitiga apa? Siku. Oke, berarti panjang EA-nya berapa? EA-nya 6. Panjang EP-nya? EP-nya 3/2. Dari mana kamu dapat 3? Itu setengah apa itu? EP itu setengah dari EG. Setengah dari EG, oke, Ya, good. misalnya 6/2. Iya, betul sekali. Nanti kita presentasikan ya. Oke. Sudah mengerti? Ada yang ditanyakan? Tidak. Iya. Jadi soalnya ketahui ada DD, EFGH dengan panjang 8 cm. Yang kita hitung di sini adalah titik A dengan C. Oke, kita tadi sudah mengerjakan LKPD, sudah
Oke, good. Gimana sebelah sini ada masalah? Sudah. Sebelah sini ada masalah? Sebelah sini ada masalah? Ya. Ya, gimana pembelajaran hari ini? Seru. Nah, bagus. Jadi, apakah kalian ada yang set? Kenapa kalian belum? Ada yang patah hati? Apa? Boleh patah hati. Yang penting matematika tetap di hati. Iya kan? Tetap di hati. Ya. Yang penting matematika tetap di hati. Nah, selanjutnya itu yang sudah informasikan itu ya kan, adalah tadi tugas untuk pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan hari ini tadi kesimpulannya adalah tentang menentukan apa tadi? Jarak dari titik ke titik. Selanjutnya pertemuan yang akan datang kita menentukan jarak dari titik ke bidang. Oke, jadi nanti dipelajari dulu di rumah. Silakan pelajari nanti pertemuan selanjutnya sudah ready. Itu tugas selanjutnya yang ada di situ. Ada pertanyaan? Any question? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai di sini Ibu Andri and sorry for all my mistakes. It's okay? So see you tomorrow. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nur Laila dari SMA Negeri 1 Karangbintang, CGP Angkatan 10, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan rangkaian supervisi akademik yang ketiga, yaitu percakapan pasca observasi. Masih sama, saya masih ditemani oleh Ibu Marida Senjayati, guru matematika SMA Negeri 1 Karangbintang, dan hari ini yang spesial ditemani oleh Bapak Ikadek Arta selaku pengajar praktek pendidikan guru penggerak angkatan 10. Nah, di sini semoga nanti akan berjalan dengan lancar percakapannya. Selamat pagi Pak Arta. Selamat pagi Bu Marida, semoga sehat selalu. Kabarnya bagaimana Pak Arta dan Bu Marida? Alhamdulillah kabarnya Pak Arta sehat. tetap semangat ya Pak ya. Mohon izin berarti Pak ya, sebelumnya saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Bu Marida. Oke. Baiklah Bu Marida, semangat ya Bu ya. Semangat tetap Selalu. Oke. Pertama-tama yang ingin saya tanyakan tentu apa nih yang ingin atau diharapkan Ibu Marida dapatkan dari percakapan kita hari ini nih, Bu Marida? Tentunya setelah saya melakukan proses pembelajaran yang diobservasi kemarin, jadi saya mengharapkan untuk dapat mengevaluasi dari hasil pembelajaran itu, apakah bagaimana nanti ke depannya saya harus bagaimana, ada solusinya tentunya untuk pembelajaran ke depannya. Wah, ya siap-siap. Jadi kita nanti hari ini akan evaluasi dan refleksi bersama ya Bu Marida proses pembelajaran yang sudah Ibu Marida lakukan. Nanti ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya ajukan lagi ya, apa-apa ya Bu Marida. Yang selanjutnya, bagaimana ini perasaan Ibu Marida terkait dengan berlangsungnya kegiatan observasi pada pertemuan minggu lalu? Alhamdulillah perasaan saya merasa lega karena pembelajarannya berjalan dengan baik itu tentunya, dan saya senang karena bisa berkonsultasi atau sharing dengan Bapak GP-nya mungkin dengan Bu Laila sendiri, jadi saya banyak mendapatkan pengetahuan yang belum saya tahu. Ya, kita saling berbagi ya Bu Marida selalu. Itu tentang perasaan. Terus bagaimana ini menurut Ibu Marida, bisa diceritakan lebih detail lagi bagaimana proses pembelajaran yang sudah Ibu Marida laksanakan minggu lalu itu seperti apa menurut Ibu Marida?
Apakah sudah berjalan lancar atau ada apa? Bisa diceritakan. Baik, jadi pembelajaran kemarin, terus waktu saya observasi itu, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten. Jadi begini, saya membagi kelompok-kelompok kecil, di mana sesuai dengan kesiapan mereka. Jadi saya bagi dengan ada yang mendapatkan media belajar seperti video, ada juga yang mendapatkan media belajar Tangram Kubus, dan ada juga yang mendapatkan gambar. Jadi saya bagi menjadi kelompok-kelompok kecil menurut 3 media belajar itu. Nah, untuk diferensiasi prosesnya, saya keliling ke kelompok-kelompok kecil, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan lanjutan, kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran, saya menggunakan kuisis untuk mengetahui keaktifan siswanya bagaimana. Pada saat nilainya melakukan kuisis ya. Menurut Ibu Marida itu sudah sesuaikah dengan harapan Ibu Marida atau seperti apa? Sebenarnya sudah sesuai harapan, tapi saya lihat kendalanya itu masih ada anak-anak yang menggantungkan kemampuan mereka itu ke temannya. Jadi seperti dia itu tidak pede karena merasa ada temannya yang lebih bisa, lalu dia itu tidak mau berusaha karena menganggap dirinya itu masih belum bisa, seperti itu, Ibu. Jadi secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik, aktif, dia semangat literasinya karena berbagai sumber belajar tadi ya, ada video, Tangram, terus gambar. Tapi ada kendala pada saat menjawab soal ya. Ada yang tidak mandiri tadi, bergantung dengan anggota kelompok yang lain. Wah, luar biasa pengalaman Ibu Marida ini juga sangat menginspirasi saya. Nah, ini izinkan saya Ibu Marida untuk menyampaikan hasil observasi saya pada minggu lalu. Secara keseluruhan sudah sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Semua sudah seperti apa yang kita rencanakan di percakapan pra-observasi. Pembelajaran berdiferensiasinya menurut saya sudah terlihat kedua-duanya. Diferensiasi konten itu dari berbagai sumber tadi, kemudian diferensiasi prosesnya juga sudah terlihat karena saya lihat Ibu Marida sudah berkeliling ke kelompok-kelompok ya kan, kelompok-kelompok kecil, membimbing anak-anak, memberi bantuan bagi yang belum paham, memberikan soal-soal lanjutan kepada seperti kemarin saya lihat kelompok Hanafi, Ibu beri tantangan lagi supaya kemampuan mereka semakin meningkat dalam menganalisis yang diharapkan kan kemarin bisa menganalisis jarak titik ke titik dalam bangun ruang, sangat luar biasa. Dan ada hal menarik juga yang saya lihat, itu ternyata Ibu Marida sudah melaksanakan pembelajaran sosial emosional secara tidak langsung kemarin. Itu tuh sangat menginspirasi yang diputarkan musik kemarin video kita healing. Jadi karena matematika itu kan terkesan lebih horor daripada pelajaran lainnya, Ibu. Jadi saya mengajak mereka sambil mengerjakan, sambil kita putarkan video jalan-jalan biar dia serasa mengerjakan sambil jalan tamasya. Sangat semangat kemarin anak-anak. Nah, itu catatan dari saya dan ada sedikit yang mungkin ingin saya tambahkan di situ yaitu refleksi. Tapi sebenarnya sudah Ibu lakukan tapi tidak secara misalnya menggunakan angket atau apa. Ibu sudah mengajak refleksinya dengan bertanya kepada anak-anak bagaimana perasaan mereka ketika mengikuti proses pembelajaran. Nanti bisa ditambahkan dengan angket mungkin. Baiklah Ibu Marida, masih bisa ya kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya karena saya semakin penasaran juga dari refleksi Ibu pada kegiatan observasi kita minggu lalu. Nah, tadi kan Ibu sudah menyampaikan kendala yang tidak mandiri tadi, kurang percaya diri, terus tidak mandiri. Nah, berdasarkan potensi yang ada dalam diri Ibu Marida ini, kedepannya area pengembangan yang ingin Ibu rencanakan untuk menghadapi yang kendala tadi. Kalau yang lainnya sudah berjalan dengan baik nih ya Bu Marida. Nah, apa nih rencana-rencana Ibu Marida untuk area pengembangan berikutnya? Rencana kedepannya saya mengidentifikasi dulu untuk kesiapan belajar siswanya, dan selanjutnya tapi yang untuk saat ini mungkin
saya akan membentuk kelompok-kelompok kecil tadi sesuai dengan kesiapan belajarnya. Nah, untuk kedepannya saya itu ingin membuat proyek di mana anak-anak itu membuat Tangram Kubus. Jadi mereka itu memang aktif membuat, jadi nggak hanya mengerjakan soal saja, tapi tahu bagaimana membuat proyek itu. Jadi dari pengalaman itu dia akan lebih tahu, oh jaraknya ini misalnya 5 cm, kita buat semuanya 5 cm, misalnya seperti itu. Jadi luar biasa nih ya, mau merencanakan yang PJBL nih, project. Jadi seperti membuat Tangram ya Bu ya tadi. Jadi langsung membuat, langsung menentukan. Langsung menentukan. Jadi Luar biasa. Apakah ada rencana lain lagi selain yang 2 tadi? untuk kedepannya menggunakan mungkin lebih ke project itu tadi. Oh, yang ya. project Iya. tadi dulu ya. Iya, iya. Jadi untuk waktu yang dekat ini antara 2 tadi, antara PJBL sama yang lebih intensif dalam membagi kelompok berdasarkan kesiapan, minat, dan gaya belajar, mana yang akan lebih dulu Ibu lakukan rencananya dalam waktu dekat ini? Yang pasti pembentukan kelompok itu kecil, dulu. iya, membentuk kelompok sesuai kesiapan belajar tadi. Itu karena begini, tidak perlu apa namanya bahan-bahan, jadi bisa kita lakukan secepat mungkin, iya. kita bisa lakukan kapan saja. Tapi setelah itu saya akan menyiapkan Tangram tadi ya, iya, model PJBL. pembelajaran menggunakan PJBL. Wah, mantap Bu Marida. Menginspirasi juga nih buat saya yang IPA juga kan, kita sama-sama mindset anak-anak horor. Jadi kita harus mengubahnya supaya lebih menyenangkan dan mereka jadi antusias belajar. Untuk kedepannya, tadi sudah menyampaikan rencana-rencana tadi yang paling cepat pembagian kelompoknya lebih intensif lagi. Kemudian nanti yang lebih panjang persiapannya PJBL. Nah, dari rencana-rencana itu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk rencana-rencana itu, untuk pelaksanaannya nanti seperti apa? Komitmen yang akan Ibu lakukan? Untuk kedepannya saya akan berkomitmen mengidentifikasi, sebelum saya memulai pembelajaran, saya akan mengidentifikasi kesiapan belajar mereka sesuai dengan apa yang sudah mereka terima, jadi bisa berjalan dengan baik seperti sesuai tes kemampuan awal seperti gitu. Tes kemampuan awal, jadi kan kita bisa memilah sesuai dengan apa yang sudah dia miliki. Luar biasa. Jadi kayak diagnostik dulu ya, lebih intensif, nggak secara observasi biasa, tapi lebih kepada kayak angket seperti itu ya. Oke, luar biasa Bu Maridana. Untuk mendukung komitmen tadi, apakah perlu dukungan siapa, perlu bantuan atau seperti apa? Tentunya saya perlu dukungan dari rekan-rekan, rekan kerja saya, terutama semua teman-teman saya itu alhamdulillahnya baik semua. Jadi kalau kami ada kesulitan, mereka sangat membantu sekali, baik dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ataupun guru-guru teman-teman sejawat saya itu sangat, terutama Ibu Laila, saya sering sharing kayak apa, karena kita sama-sama berkecimpung di mindset anak-anak itu ya, horor, hitung-hitungan itu horor, jadi sering sharing. Nanti kita juga bisa bekerja sama dengan guru BK, bisa ya untuk tes-tes kemampuan tadi. Wah, luar biasa nih, udah panjang kali lebar nih ya. Juga sangat menginspirasi ini nanti untuk saya juga ke depannya. Terima kasih ya Bu Marida. Sama-sama Ibu. Tapi sebelumnya, menurut Ibu Marida apa nih yang sudah Ibu Marida peroleh dari percakapan kita ini, yang bisa Ibu Marida dapatkan? Tentunya ini pengalaman yang luar biasa yang bisa saya dapatkan itu, yang awalnya saya itu tidak mengajar itu menggunakan modal yang menurut saya ya tidak lek dengan apa yang step by step gitu. Jadi langsung otodidak aja. Tapi setelah saya mengetahui adanya pembelajaran diferensiasi atau apapun itu ya kan, jadi saya ingin tertantang, ingin belajar lebih tahu lagi. Oh ternyata memang bagus kalau step by stepnya nih ada gitu. Jadi itu lebih memberikan pengalaman yang baru buat saya. Terima kasih, luar biasa. Saat tadi membuat kita, semoga nanti kita semakin termotivasi untuk terus memperbaiki proses pembelajaran kita ke depannya,
supaya anak-anak kita semakin antusias belajar dan tentunya pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan ide-ide kreatif Bu Marida akan terus muncul nanti ya. Saya sangat menginspirasi ini Pak, beliau ini juga dengan games dan segala macam juga. Oke, terima kasih Ibu Marida sudah meluangkan waktunya untuk percakapan kita hari ini. Semoga juga lancar selalu, sehat selalu untuk kita semua. Oke. Terima kasih juga kepada Pak Arta yang sudah meluangkan waktunya pada percakapan pasca observasi ini. Baiklah, terima kasih. Cukup dari kita bertiga tentang kegiatan supervisi akademik dari pra-observasi, observasi, sampai pada percakapan terakhir ini yaitu percakapan pasca observasi. Semoga kita bisa memajukan pendidikan Indonesia yang berpihak kepada murid sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.